ngobrol-ngobrol dengan dia dulu ya. Jadi pasti ada yang Tanya. masih ada yang punya unek-unek ini. Apalagi ini anak-anak hijrah itu beda sama anak pesantren. Orangnya agak kritis gitu. Dikit orangnya sudah ingin tahu, juga anak hijrahnya kayak gitu. Ya, inginlah model-modelnya. Anak pesantren itu anaknya model-modelnya apa? Lempeng. Cupu gitu. Ya cupu gitu. Lempang gitu. Dan suka malu-malu. Mereka nggak malu-malu sih. Biasanya pertanyaan banyak sekali. Ada berikutnya yang masih punya unek-unek. Oke, Hen, silakan siapa yang mau mulai? Ya, Masya Allah. Tadi dari penjelasan Ustaz, Masya Allah. Kan beliau sudah hafal Quran udah lama lah. Nah, sedangkan kan kita semua kan baru. Nah, pasti kalau dalam menghafal Quran itu ada masalah pasti kan, nggak mungkin kan. Nah, masalahnya itu cara mengikat hafalan. Nah, Ustaz kan mungkin udah lebih mahir dalam menghafal Quran kan kami semua. Ya, hafal aja satu ini hilang semua. Yang ini dihafalin, yang ono tinggal. Ya seperti itu. Ya, jadi dalam menghafal Quran itu semua orang itu pasti mempunyai masa lalu ya, semua mempunyai zaman kelam gitu ya. Termasuk para sahabat dulu juga mereka mempunyai masa kelam, namun bagaimana mereka itu mengambil peran ketika sudah hijrah. Dan dalam menghafal Quran itu tentunya kita mengambil dari berbagai sisi bagaimana caranya agar kita itu mampu menjaga Quran kita. Kita pertama mungkin melihat dari segi dari segi jiwa kita sendiri ya. Itu bagaimana kita itu pertama menjaga diri kita dari maksiat ya, itu paling penting. Karena nggak mungkin Al-Quran dan maksiat itu bersatu, karena yang satu kebenaran, yang satu kebatilan. Maksiat itu bermacam-macam, dari yang paling kecil sampai besar, dari yang paling sepele lah, yang paling kita anggap sepele itu ya musik itu paling nempel dalam diri ya. Zaman sekarang itu udah nempel banget itu musik itu, padahal itu adalah termasuk kebatilan istilahnya ya. Kebatilan. Nah, kemudian musik itu pelan-pelan pertama kita hindari dari musik itu. Kemudian yang kedua, dari jiwa kita itu adalah makanan yang masuk dalam tubuh kita. Jadi makanan yang dia itu belum jelas kehalalannya itu menjadi faktor utama penghambat apa itu masuk dalam jiwa kita. Ketika kita itu makan makanan yang dia itu belum jelas dari mana, kemudian halal apa enggak. Ya mungkin makanannya dalam konteksnya mungkin halal gitu, maksudnya makanannya ini bukan babi, bukan darah, bukan najis, namun maksudnya bagaimana kita mendapatkan makanan tersebut gitu. Apakah mungkin dari malak punya orang, atau mungkin kita mencuri, atau mungkin kita istilahnya itu berhutang namun tidak diganti. Nah, itu termasuk salah satu penghambat bagaimana Al-Quran itu masuk gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari kita sendiri, bagaimana kita tuh punya tekad ketika menghafal Al-Quran. Karena orang kalau dia tuh nggak punya kemauan, pasti akan terasa berat di jalan itu. Dan yang paling penting itu adalah kita itu bagaimana kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Coba kita samakan, katakanlah kita itu mencintai, misalnya kita mencintai musik, pasti kita itu sangat, kalau orang itu mencintai musik, pasti dia itu baru dengar sekali dia langsung hafal. Itu kan orang ya kan, kalau dia udah suka banget, udah fanatik sama suatu musik, pasti dia didengar itu setiap hari itu berasa enak, setiap hari didengar sambil bosan-bosan itu, karena dia itu udah nempel sama musik tersebut. Begitu juga dengan Al-Quran gitu ya, kita sudah cinta, kemudian udah suka, udah menanamkan rasa suka sama Al-Quran tersebut, maka dengan mudah itu akan masuk gitu ya, akan masuk. Kemudian maksudnya ketika kita mendengar sekali mungkin akan masuk gitu. Lalu bagaimana agar kita tuh bisa menjaga Al-Quran itu yang sudah masuk itu? Itu tadi yang pertama tadi, kemudian menjaga dari maksiat, kemudian dari syubhat ya, kemudian dari yang paling penting itu adalah zaman sekarang itu anak-anak muda itu, apalagi yang belum nikah itu, akhwat itu biasanya yang jadi penghambat utamanya itu. Mereka mungkin ada sebagian mengatakan alasan, wah dengan menghafal Quran itu dengan dekat dengan akhwat itu bisa menguatkan percaya gitu. Wah, nggak mungkin juga, karena apa? Akhwat itu perempuan itu fitnahnya besar bagi laki-laki, bagi istilahnya, apalagi mereka yang bukan muhrim, yang belum menikah itu godaannya besar. Mungkin dia itu
bisa membuat kita itu untuk jaga, mesti ada pikiran kita tuh memikirkan dia, wah nih gimana kabar dia, kemudian sudah makan apa belum, apa gimana. Makanya kita tuh sudah ada hubungan dengan akhwat dalam melakukan itu, mesti selalu membuat selalu ada hambatan aja kayak gitu. Maka mungkin bagi yang udah siap maka segera menikah, karena solusi bagi pelaporan itu yang mereka itu masih istilahnya belum menikah, ya solusinya adalah menguatkan hafalan itu ya dengan menikah gitu. Cuman kalau yang sedang belum siap ya ditahan dulu, maksudnya nggak perlulah dekat-dekat dulu sama perempuan, ini kan itu bukan mungkin kita juga gitu. Maksudnya toh kan ada juga ibu kita itu kan segalanya bagi kita dia sudah pasti menyayangi kita, mencintai kita minta doa dari mereka, itu yang paling penting. Ketika kita melakukan itu harus ada butuh dukungan dari orang tua, dari minimal dari ibu kita dapat dukungan dan doa. So, kita menghafal, kita minta doa, ini kita akan mudah-mudahan dapat dijaga terus, kemudian minta ridhonya biar seluruh hidup saya dijaga dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ya memang orang tua ini adalah yang paling penting, lantaran kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang paling pertama adalah orang tua ya, orang tua tadi yang pertama. Yang paling pertama adalah orang tua, kita mendapatkan dukungan dan doa dari orang tua. Kemudian tadi apa yang kedua tadi apa? Dan jiwa Dalam jiwa itu kita harus jaga dari maksiat. Yang paling gampang itu yang musik itulah. Kemudian dan banyak hal yang lain yang syubhat. Kemudian yang ketiga tadi apa berarti menjaga diri dari hal yang haram, seperti istilah makan-makanan yang dia itu belum tentu kita sekarang dari mana, kemudian cara pengolahannya atau cara makannya gimana gitu. Kemudian yang keempat tadi adalah akhwat ya, itu paling istilahnya paling dominan kalau di zaman sekarang ini gitu ya. Yaitu ujian para penghafal sekarang itu ya itu adalah akhwat itu. Makanya benar-benar kita bisikan. Dan yang terpenting tadi adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran tersebut, karena kalau kita sudah menumbuhkan cinta pada suatu hal, maka kita akan terus ingin dekat padanya, kita ingin terus tidak mau pisah dengannya gitu. Ya, kita sendiri lah, ketika kita sudah cinta dengan Al-Quran, maka pasti kita tidak akan mau pisah dengan Al-Quran. Kita akan selalu ingin nempel, selalu ingin didengarkan, selalu ingin membaca Al-Quran. Jadi kalau kita merasa berat, maka kita mikir lagi untuk mencintai Al-Quran sepenuhnya dengan, apakah kita sudah mencintai Al-Quran dengan sepenuhnya apa belum gitu. Kalau belum ya kita usahakan agar kita selalu mencintai Al-Quran. Jelas ya? Oke, baik, berapa. Ada yang lain mungkin? Silakan. Kita kan sekarang ini hafal Quran gitu. Nah, tapi dari sini dengan baca buku gimana? Membaca buku tapi sambil menghafal Quran juga gitu. Maksudnya ingin menggali-gali ilmu tapi sambil menghafal Quran gitu. Ya kalau itu adalah istilahnya menghafal Quran itu ya bukan cuma menghafal Quran, kita juga mengambil makna dari apa tersebut, yaitu salah satunya dengan membaca buku itu. Tentunya buku-buku yang dia itu adalah buku agama, maksudnya buku-buku yang Islam itu buku-buku Islam gitu ya, buku-buku novel atau komik itu bukan. Nah jadi membaca buku itu adalah bagus, cuman bagaimana kalau kita itu sandingan dengan menghafal Quran, maka tinggal kita sendiri bagaimana membagi waktu antara menghafal Quran dan kemudian membaca buku. Emang kita tuh menghafal Quran harus ada membaca buku agar apa? Karena agar kita tuh Al-Quran itu kan global ya, maksudnya dia tuh secara umum bahasanya gitu. Jadi agar kita tuh bisa lebih mudah menghafal ya, salah satunya adalah kita memahami maknanya, memahami artinya. Dari kita membaca sejarah, kemudian membaca buku-buku Islam itu insya Allah membuat lebih mudah untuk memahami Al-Quran, membuat lebih mudah untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Kalau kita sudah tahu makna Al-Quran, insya Allah lebih gampang untuk menghafal Al-Quran. Gimana itu tadi, bagaimana kita itu bijak antara bagaimana membaca buku kemudian membaca Al-Quran. Ya diutamakan kita bagi yang belum selesai, ya diutamakan Al-Qurannya dulu, Al-Quran dulu. Boleh baca buku, cuman waktunya lebih banyak membaca Al-Quran gitu, karena itu kan tujuan kita gitu. Jadi tinggal bagaimana kita membagi waktu aja. Boleh nggak masalah insya Allah kita membaca buku, yang penting kita pandai membagi waktu, disiplin dalam mengatur waktu gitu aja. Karena yang menentukan itu yang paling penting itu juga salah satunya adalah bagaimana kita disiplin dalam mengatur waktu. Insya Allah
bukan hanya sekedar membaca buku. Kita tuh punya pekerjaan sibuk apapun, kalau kita itu disiplin dalam masalah waktu, insya Allah semua itu akan mudah dikerjakan gitu ya. Kalau kita itu juga punya kerjaan banyak, punya keluarga, itu pasti kalau orang disiplin, insya Allah dia bisa tetap menghafal Quran, kemudian membaca buku, mengajar, itu juga dapat semua. Yang penting bagaimana kita itu membagi waktu dengan baik gitu. Paham ya? Ada yang lain? Yang bisa? Silakan. Apa? Gantian. Kalau Silakan. Oh, silakan. Silakan. yang Nggak lain ada? dulu. Orang bingung? Silakan. Mungkin yang jadi kendala tadi sebenarnya tips murojaah. Tips murojaah, misal hafalan sudah ya 10 juz, mungkin 5 juz lah, di atas 5 juz. Nah, kira-kira tips murojaah Ustaz biar kuat gitu sih, gimana sama mungkin pembagian waktu ketika di sekarang itu kan pasti banyak ngafal Quran juga kan ya, yang mungkin ada bahasa atau apa, nah itu gimana Ustaznya apa namanya membagi waktu itu ya proporsional. Sebenarnya kalau murojaah Al-Quran itu ya, itu tuh dia tuh bukan masalah, maksudnya murojaah ya, sama pada umumnya, dia itu bukan masalah kita itu berapa juz per hari atau apanya, cuman bagaimana kita tuh ada kemauan yang kuat untuk murojaah gitu. Cuman ya tetap harus ada, misalnya tuh ada jadwal tersendiri biar bagaimana kita tuh tetap teratur gitu, tetap terkondisikan. Kalau untuk mereka yang misalnya masih kakak pondok ya kayak saya dulu sebelumnya itu, kayak dulu di Iskarima itu ya apa namanya, sebelumnya ini dulu. Kalau bagi saya itu dalam setiap orang yang dia tuh mendapat hafalan per juz dari Al-Quran itu, dia tuh ada masing-masing jatah murojaahnya gitu. Jadi maksudnya gini, ketika untuk orang yang dia itu 10 juz, maka dia itu per hari dia minimal 1 juz itu lancar diulang-ulang, 1 juz itu ya, 1 juz itu untuk yang 10 juz ya. Untuk yang 20 juz maka dia 2 juz per hari itu harus diulang-ulang terus. Enggak terserah, yang penting 2 juz itu jangan kemana-mana. Dan untuk orang 30 juz itu maka dia 5 juz per hari itu enggak kemana-mana, cuma dari juz 1 sampai 5 juz itu aja enggak kemana-mana. Dan kalau misalnya kita tuh punya waktunya lebih banyak lagi, jadi ini mungkin agak berat sih, namun agak lebih menantang, soalnya kita harus fokus pada 1 juz gitu. Jadi untuk yang 30 juz misalnya, 30 juz, dan ini bisa dipraktikkan bagi mereka yang mungkin hafalannya masih di bawah 10 juz gitu, 5 juz itu ya. Ini salah satunya adalah dalam 2 minggu kita fokus pada 1 juz. 1 juz itu kan menguji kesabaran kita juga. Dalam 2 minggu kita fokus pada 1 juz itu dalam 1 hari diulang 10 kali. Itu bagi mereka yang mungkin waktunya renggang, maksudnya kayak buat anak pondok yang dia nggak banyak pelajarannya, itu yang difokus pada Quran aja, maka dalam 1 hari dia 1 juz aja itu 10 kali, dan itu selama 2 minggu pertama. Itu insya Allah ketika sudah 2 minggu itu asal dia istiqomah, maka insya Allah itu tuh istilah udah mengotok di kepala seperti Al-Fatihah, nggak mungkin hilang. Ya, maksudnya karena udah setiap hari 10 kali, kemudian besoknya 10 kali lagi, ya 20 kali kan, 30, kemudian 3 hari 30, 70 kali. Rumusnya itu maksudnya orang yang dia itu dia itu mengulang 200 kali, yaitu rumus kebanyakan sahih itu 200 kali kita mengulang itu, maka dia akan ingat dalam pikiran, akan terus ingat gitu. Kemudian kalau kita udah menghafal 500 kali turut-turut, maka dia sudah tidak akan bisa hilang lagi. Maksudnya udah mengotot kayak Al-Fatihah gitu, kayak Anas itu kan, karena kita kan setiap hari mengulang Al-Fatihah, kemudian surat pendek itu tipsnya. Kemudian mungkin bagi mereka yang di pondok ya pengalaman saya lah gitu, maksudnya dalam membagi waktu itu. Jadi kalau dari subuh itu kan ada ngaji sampai jam 6:30 ya. Itu ya bagaimana dalam waktu 1 jam setengah itu, ada jam 5 sampai jam setengah 7 itu, bagaimana dalam 1,5 jam itu kita mendapatkan 1 juz. Insyaallah bisa gitu. Kemudian itu setelah itu istirahat, kemudian dari jam 8 sampai jam 12 itu kan dirosah pelajaran bahasa Arab, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Kemudian dari habis sampai jam 1 itu 1 jam itu buat murojaah lagi. Kemudian ya, habis zuhur itu kosong sampai asar, dan itu waktu kesempatan kita buat menghafal Quran yang kurang. Kemudian habis asar ada taklim sore yang terjadi secara formal, secara umum. Kemudian habis maghrib sampai isya sampai jam 8 itu kan ada waktu 2 jaman itu buat
murojaah lagi 1 juz. Namun tinggalnya kita aja, kalau dia itu masih belum selesai, maka yang waktu pagi buat nambah, kemudian yang malamnya buat murojaah. Dan satu lagi tips yang paling penting itu adalah jangan kita tuh terpatok murojaah itu hanya kita tuh mengulang, kita melihat kemudian menghafal gitu ya, seperti tidur kita tanpa membaca Quran. Justru dari kita itu membaca Quran itu justru murojaah. Kita tuh membaca Quran itu adalah murojaah. Maksudnya kita baca satu halaman diulang-ulang, diperhatikan, itu satu halaman dibaca mungkin 5 kali aja, itu udah cukup masuk dalam otak kita gitu. Jadi salah satu murojaah terbaik itu bukan cuma dia tuh di luar kepala kemudian nggak baca Al-Quran. Ya justru kita melihat Al-Quran itu juga termasuk salah satu murojaah gitu ya. Karena ketika kita melihat itu pasti kita sambil terbayang ayatnya itu kan. Makanya itu. Insyaallah mudah-mudahan bisa sedikit memberikan manfaat ya. Subhanallah, luar biasa ini. Iya, Baru iya, ya. iya. Kalau ada Berarti 1 juz 2 bulan kan 500 kali. 2 minggu. 2 minggu. Enggak, yang itu kan yang standarnya 10 kali, itu berarti kan 200. Cuman kalau misalnya dalam 2 minggu tidak bisa 200 kali, maka lebih baik gitu. Sampai 200 kali 2 minggu ya. Itu bagi mereka yang waktunya ya renggang lah. Kalau orang sibuk kan beda lagi. Barakallah, masyaallah. Ini termasuk faedah bagi saya juga. Barakallah. Terus silakan. Gitu, oke, berapa itu? Silakan yang lain. Yang lain dulu. Nambah. Ini perbandingan nambah dengan murojaah ya. Kadang orang jomplang deh. Kadang nambahnya banyak. Perempat atau apa. Tapi murojaahnya ketinggalan. Nah ini yang lebih dipentingin itu yang mana kemudian, kalau yang menyimbangkan itu biar seimbang. Jadi kalau istilahnya belum bisa dibeli itu memang antara murojaah sama nambah itu mesti menjadi sebuah dilema gitu. Nah kalau untuk seperti ini maka kita utamakan yang murojaah, yang sudah kita hafal. Karena kan Al-Quran itu kan dia 30 juz ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini kan 30 juz terus, nggak nambah-nambah kan. Misalnya kita ngafal tahun ini udah ngafal 10 juz, tahu-tahu tahun depan udah 32, 33. 31. Apa itu nggak akan nambah, maka kita nggak perlu terlalu terburu-buru untuk mengejar Al-Quran. Ya. Jadi dia itu nggak akan nambah terus. Iya. Dia itu udah 30 juz sampai hari kiamat itu akan 30 juz terus. Dan kita pun juga punya waktu yang panjang untuk bisa sampai ke 30 juz itu. Jadi bagaimana apa yang kita dapatkan dari Al-Quran itu yang kita hafal itu lebih kita prioritaskan daripada nambah. Gitu. Kemudian murojaah itu kan pasti lebih sulit daripada menambah, karena istilahnya tantangannya itu karena sudah hafal lah, jadi menurut kita kayaknya nambah terus, karena perasaan kita tuh nambah itu kayaknya enak kalau daripada murojaah ya kan. Maka bagaimana kita tuh murojaah itu benar-benar itu tadi kita tuh punya hubungan yang kuat dalam murojaah, maka insya Allah ketika itu istiqomah aja, karena kunci dari menghafal Quran itu adalah istiqomah. Ketika dia istiqomah itu maka mau sampai berapa tahun pun dia suatu saat pasti akan mendapatkan 30 juz tersebut ya. Tanpa yang dulu itu ketinggalan. Karena emang Al-Quran itu dia tuh kalau dianalogikan itu Al-Quran itu seperti 30 itu seperti belut lah istilahnya. Nanti kita nempel di dia kan kalau kita pegang ekornya nanti yang depannya gerak-gerak, kita pegang kepalanya nanti yang ekornya gerak-gerak gitu kan. Misalnya jadi kalau di Al-Quran itu kita pegang 10 juznya kita udah mantep 10 juz depan, atau yang belakang hilang. Kemudian nanti ketika kita udah pegang yang belakang atau yang depan hilang kan, nah, itu kan mesti kan istilah menjadi dilema gitu. Jadi kalau misalnya gini kita jangan terlalu fokus pada misalnya 10 juz pertama, 30 juz atas, 10 juz akhir ya, kita benar-benar diratakan gitu. Misalnya apalagi dalam satu hari itu kan 24 jam dan ada pagi, siang dan malam kan. Kalau pagi berarti kita fokus di juz pertama, dan kalau malam kita fokus di juz yang belakang. Jadi mesti sehari itu jangan itu aja gitu ya. Pagi kita murojaah, nambah pagi nambah, kemudian nanti malam buat nanti murojaah gitu. Atau tergantung enaknya gimana, mau pagi menambah atau sorenya murojaah atau sebaliknya gitu. Tergantung kita sendiri tadi membagi waktu
kemudian ada kemauan yang kuat dalam murojaah itu tadi, karena Al-Quran itu nggak selamanya itu dia nempel terus. Makanya itu kenapa manusia itu, otak manusia itu dia tuh emang dia tuh punya saraf apa gitu, masalah itu emang dia tuh emang untuk lupa gitu. Makanya karena lupa inilah kita dituntut untuk selalu murojaah gitu. Karena kalau orang tadi sudah dia nempel otak itu, kalau dia sudah ingat semua kan nggak mungkin kita pasti nggak murojaah. Makanya kita kenapa manusia itu suka lupa, maka agar dituntut untuk selalu murojaah. Kalau bagian kan juga kalau murojaah kita juga pasti nambah pahala terus kan gitu. Satu huruf dalam Al-Quran itu kita baca dapat 10 kebaikan. Kalau dihitung lah, kemarin baca itu 30 juz itu kita sudah mendapatkan 3 juta kebaikan. Jadi itu baru satu kali khatam. Bagaimana dengan mereka itu yang mereka itu berulang-ulang dalam murojaah, dalam membaca Quran. Makanya kenapa mereka itu yang hafalannya yang mereka itu susah menghafal, justru pahalanya lebih banyak karena mereka itu lebih sering banyak mengulang, lebih sering banyak membaca Quran terus. Kalau kita tuh sudah merasa ingat, merasa kuat hafalannya, merasa udah mungkin, maka pasti kita akan enggan untuk murojaah, untuk kuat itu, jadi kita masih bermurojaah, maka pahala kita lebih sedikit daripada mereka yang istilahnya tuh masih berusaha untuk terus murojaah. Makanya jadi itu banyak ingat itu tadi, makanya murojaah tetap ada, tapi juga ziyadah juga tetap ada, namun lebih kita prioritaskan murojaahnya, karena apa yang sudah kita dapat itu jangan sampai hilang. Karena yang akan kita dapatkan nanti juga pasti akan dapat lagi suatu saat gitu kan. Yang sampai kita tuh karena kita mengejar yang belum kita dapatkan, akhirnya ketinggalan semuanya, akhirnya malah nggak yang dapat gitu. Kan jadinya repot juga gitu. Kita ngafal ternyata pas kita udah juz selanjutnya ternyata juz belakangnya udah ketinggalan. Jadi itu tadi murojaah tadi kita fokus pada apa yang sudah kita dapatkan, kita benar-benar jaga baik-baik gitu. Karena insya Allah suatu saat juz yang akan kita dapat, kita belum kita hafal, nanti suatu saat akan kita hafal gitu. Karena kenapa itu nggak nambah-nambah terus kan gitu. Iya. Barakallah, luar biasa. Oke, silakan. Ini cara memanajemen antara murojaah dan nambah, kan kita kan di sini 2 tahun, waktu yang sangat dikit lah, nggak kerasa. Nah, sedangkan mungkin saya aja ya bisa dibilang micin lah gitu. Jadi gimana ya, ngapalnya susah, ngerojain susah juga. Jadi bener kayak tadi dilema. Nah, lalu cara ngapalnya dan tadi manajemennya, karena di sini waktunya sangat sedikit, sedangkan keinginan kita tadi katanya keinginan bahwa kita bertekad untuk jadi yang bisa menghafalkan lah, bukan karena ya itu tadi cara manajemen karena terbatasnya otak ya. Terus cara menghafalnya itu gimana? Nambah hafalan. Iya, nambah hafalannya. Nambah hafalan iya, biar lancar. Ngapalnya gimana? Biar gampang. Langsung 15 juz. Itu juga ini kan nggak istilahnya Megang HP setiap hari dari boleh, tapi dibatasi waktu. jadi sudah mereka ada kan ini. Ada, hanya kira-kira jam 7 atau jam 7 lah, jam 7 sampai jam 9 itu harus. Lima hari itu. Jadi setelah itu ini udah buat kemudian ada perjalanan yang Ada. VPN. Ada. kalau seperti itu termasuk itu bukan termasuk pembatasan atau apa. Cuman tadi itu kita diberikan waktu tadi, diberikan waktu kalau orang-orang pondok kan biasanya pasti udah dikasih jadwal, udah dikasih mereka udah jelas punya itu mau ngapain aja gitu. Bagaimana kita tinggal waktu itu kita memaksimalkan. Kalau nambah itu ada apa? Jam pagi ya. Kalau anak buat nambah itu kan pagi ya. Dan itu emang waktunya yang bagus buat untuk menghafal gitu. Nah, misalnya kalau kita tuh ingin menambah, kita jangan terpatok pada waktu kita menambah itu aja. Kita cari waktu kosong selain itu, misalnya sebelum sholat atau habis sholat, kemudian waktu kosong, waktu istirahat, istirahat dari belajar gitu. Kalau kita nggak capek ya kita gunakan untuk menambahkan itu. Tentunya yang murojaah tadi juga kita bilang. Terus juga yang paling penting itu waktu yang terbaik untuk menambahkan itu adalah sebelum subuh.
jadi orang-orang yang mereka itu mau ilmu Quran, yang saya lihat itu ya, mereka itu kepalanya kuat itu, mereka itu subuh udah bangun, kemudian mereka fokus pada subuh itu dari jam 3 sampai jam subuh itu mereka ngaji terus, akhirnya dapat gitu. Jadi pas subuhnya itu mereka udah seger karena ketika kita tidur itu kan otak itu mencerna semua yang sudah dilakukan hari itu juga, kemudian pada besok paginya dia sudah plong lagi dan siap bekerja lagi, maka harus kita masukkan hafalan baru itu. Maka ketika kita hafalan baru itu masuk, maka dia akan langsung dicerna di otak itu, karena dia kan masih pagi, masih bersih, masih jernih, masih belum mikir apa-apa gitu. Maka kita memanfaatkan waktu pagi untuk istiadah. Nah, bagaimana sistemnya ketika menambah? Mungkin maksud antum ini ya, maksudnya berapa ayat per hari gitu ya? Iya kan, itu tadi kita di sini terbatas waktunya 2 tahun hanya, sedangkan sekarang sudah terjalan setahun, sudah hampir setahun. Jadi kan otomatis setahun lagi kan. Nah, kita tuh nambahnya kan kalau kebanyakan nambah, kita capai target tapi murojaahnya melempem. Jadi kayak kita bangun rumah tapi kosong lah. Itu tadi maksudnya ya emang kalau di target juga bagus buat kita tuh terpacu. Cuman maksudnya kita juga jangan terlalu stres kan target itu. Karena kalau dia nggak mikirin, kemudian dia itu pulang-pulang aja, kemudian udah ngerti ngapal aja gitu. Dia tahu 2 tahun dapat semua itu kan. Itu yang luar biasa. Namun kalau bagi kita yang mungkin udah setahun ya, udah setahun lagi ya. Iya, Hafalan itu berapa gitu? 7. Itu bisa kalau dalam setahun itu mendapatkan sisanya itu. Apalagi teman setahun dan setiap hari antum tuh hanya dengan Quran. Justru lebih lebih berpotensi untuk mendapatkan Al-Quran itu dalam 1 tahun bahkan kurang dengan kita sendiri. Dan memang sih, maksudnya setiap orang tuh punya kemampuan itu beda-beda. Namun bukan berarti itu tuh menjadi halangan masing-masing untuk tidak bisa mengejar Al-Quran tersebut. Ya memang ada seorang dia tuh memang dia bakatnya nggak bisa menghafal cepat, ada yang dia tuh bakatnya bisa menghafal cepat. Namun itu sebenarnya bukan masalah, bukan halangan bagi kita, dengan kita sendiri bagaimana itu tadi membagi waktu itu paling penting itu. Karena para ulama itu mereka bisa sukses itu karena mereka itu pandai dalam membagi waktu. Nah, kalau kita itu lengah dikit aja dari waktunya itu, kita molor dikit, kita lalai dikit, itu pasti waktunya terbuang sia-sia dan kita tidak bisa mengerjakan apa yang kita kerjakan gitu pada saat itu juga. Nah, untuk bertambah itu gimana ya? Jadi gini loh, kan tadi seperti bilang tadi, kita jangan terlalu kita mengejar istiadah, tapi kita juga jangan terlalu mengutamakan murojaah. Ya, jadi pada suatu hari atau lebih banyak murojaahnya dulu gitu. Namun karena mungkin aku mengejar target ya, karena ada 7 dan aku mengejar berapa 23 juz lagi ya. Ya itu berarti mungkin untuk tahun ini antum ngejar dulu sampai minimal dapat 20 gitu. Jadi jangan nggak sampai 30 lah. Itu kan kalau antum masih terus bodo amat, nggak terus stres dengan target, insya Allah pasti menikmati terus, nanti lama-lama dapat sendiri gitu. Jadi kita nggak merasa kalau kita mikirin ini bulan udah dikit lagi atau belum segini, pasti kita malah lebih fokusnya sama target itu sendiri, sedangkan kita belum mendapatkan apa-apa gitu. Jadi kalau di masalah ini ya saat ini coba boleh lah tuh sedikit sama nambahnya itu. Yang penting kalau udah fokus sama nambah, berarti antum udah nambah terus, maksudnya jangan setengah-setengah, jangan maksudnya. Jadi nanti antum jadi bingung sendiri nanti kalau antum istiadahnya juga sama, kemudian kerjanya juga sama, nanti bingung sendiri. Jadi harus ada yang lebih utamakan gitu. Karena kita nggak bisa samain gitu. Karena menurut sama jihad itu kan beda, rasanya suasana juga pasti beda gitu. Karena yang satu kita menghafal baru, yang satu kita sudah pernah menghafal, hanya tinggal mengulang aja gitu kan. Iya. Untuk antum semua lah yang istilahnya itu belum masuk Islam sejauh ya, kalau bisa fokus sama jihadnya, tapi juga jangan sampai meninggalkan sama sekali pekerjaannya. Ya jadi kampanye gini aja deh, antum sehari itu misalnya nambah targetnya tuh, kalau bisa antum misalnya 1 hari 1 halaman, satu lembar, bisa nggak? Nggak bisa.
satu halaman aja kadang-kadang Sesuai. merehauskan sekali. Ya udah kalau itu berarti yang penting ini kan ada satu tahun ada 365 hari. Kalau kita di satu hari aja lalai pasti akan ketinggalan. Makanya itu waktu libur, entah waktu nggak libur pasti benar-benar dimanfaatkan dalam masalah Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa satu halaman minimal satu hari itu setengah halaman bisa. Bisa. Ya, bisa itu kan itu justru kalau kita istiqomah nanti lama-lama sih kalau udah menikmati menambah itu pasti nanti lama-lama Cepat. nambah sendiri, nanti bisa nambah nanti satu halaman. Yang penting untuk kita ketika menghafal itu nggak terbebani dengan target, nggak terbebani dengan apa-apa. Lagi nanti juga kan belum nikah kan, jadi pasti nggak terpikiran di rumah, nggak terpikir istilahnya gimana belum makan atau apa, jadi nanti bisa fokus diri sendiri gitu sendiri. Jadi ketika menambah itu ya udah fokus sama Al-Qurannya itu. Kalau nanti ketika sudah menikmati, nanti mungkin bulan pertama setengah halaman, nanti lama-lama nambah 1 halaman per hari. Insya Allah bisa, dijamin insya Allah bisa kalau asal kemauannya kuat gitu. Paham? Masya Allah. Masya Allah. Satu lagi ya, silakan. Ya, Isan. Iya, Satu juga. misalkan dia Apa perubahan kita itu masa-masa malas, masa-masa apa itu malas atau jadi yang itu. Nah, biar sebelum malam dia menanggulangi ini. Nah, yang kedua motivasi untuk menghafal Quran. Tiga, ada kalanya ketika imam imam ini terfokus pada lanjutan ayat selanjutnya itu. Jadi ketika jujur gitu, saya sedang seperti itu. Memikirkan ya. Lupa. Sebenarnya lupa juga. jadi yang pertama tadi futur ya, futur. Emang setiap manusia pasti mempunyai rasa malas, rasa futur. Nah, tapi yang namanya futur itu dalam makna itu dia artinya adalah jeda sementara, rasa bosan sementara gitu ya. Kalau dia itu futur tapi berkelanjutan itu bukan futur, itu udah berhenti, udah malas gitu. Jadi setiap dalam pekerjaan senikmat apapun pasti ada masa-masanya dimana kita itu futur. Bahkan dalam ya misalnya kalau antum mau tahu, misalnya dalam berumah tangga pun juga pasti ada saat-saatnya dimana kita itu bosan sama si sendiri gitu. Dan ada di mana seperti itu. Nah makanya itu kita sebagai manusia kan diciptakan juga suka futur. Tinggal bagaimana kita itu bagaimana kita tuh punya kemauan, kemudian punya azam. Kalau kita dari awal nih, misalnya kita dalam Al-Quran ya, kita tuh yang penting tuh niat awalnya itu gimana, tujuan kita menghafal itu untuk apa gitu. Karena kalau kita tuh kita menghafal Quran, kemudian kita punya tujuannya jelas, maka ketika ada rintangan di tengah jalan, maka itu tidak menjadi masalah, justru menjadi pemacu gitu. Karena kegagalan seorang dalam menghafal Quran itu dia tuh bukan hasil akhir, maksudnya dia menghafal Quran kemudian gagal, itu bukan hasil akhir. Ya ingat ya, bukan hasil akhir, tapi itu adalah suatu proses. Jadi kegagalan itu adalah suatu proses dari menghafal Quran, bukan hasil akhir. Jadi ketika kita sudah merasa ya Allah menghafal Quran kok gagal, kok berhenti, kok susah. Nah itu bukan berarti emang tujuan, berarti emang waktunya saya udah gagal gitu. Enggak. Itu adalah waktu kita di mana ada rintangan ketika kita menghafal Quran gitu. Nah untuk mengatasi futur ini bermacam-macam sih, sebenarnya tergantung orangnya gitu. Cuma ada orang itu udah mageran gitu. Orang yang mageran itu maka dia ketika itu sudah sekalinya futur, maka futurnya itu udah parah gitu, takut gitu. udah mas banget lah kalau sekalinya futur itu. Bahkan ada teman saya itu kalau dia itu udah sekalinya futur itu maka 7 hari itu dia nggak ngapal, bahkan tidur dia cuma 7 hari itu udah itu futur itu. Futurnya berlebihan. Jadi dalam mengatasi futur itu kita pandai mengambil cara gitu. Nah ketika kita menghafal Quran, ketika kita futur itu jangan kita malah kita tuh menghafal Quran lagi. Maksudnya jangan kita maksain menghafal Quran.
Karena futur itu adalah kita tuh apa namanya tadi adalah suatu dimana kita tuh bosan, apa namanya jiwa kita tuh bosan dalam hal itu. Maka jangan kita paksain lagi dengan terus saya futur ngaji, jadi saya futur, jadi futurnya saya isi dengan ngaji itu malah tambah futur lagi nanti gitu. Jadi ketika kita futur harus kita cari yang apa namanya, cari kegiatan yang dia tuh berbalik dari Al-Quran, dari Al-Quran gitu. Misalnya ya refreshing gitu kan, refreshing. Namun refreshing juga jangan yang aneh-aneh gitu maksudnya. Misalnya ya sekedarnya, tapi jangan sampai juga berlebihan gitu. Jadi ketika kita futur itu jangan kita misalnya kita mau Quran, kita futurnya malah mungkin apa namanya kita malah fokus lagi sama Quran. Nggak bisa. Kalau kita futur ya udah berhenti sementara, karena sementara kan, sementara. Jadi ketika kita futur itu udah kita fokus apa, kita tinggalkan Quran dulu sementara, maksudnya pikiran kita tentang Quran, kemudian kita isi dengan misalnya tadi membaca buku, kemudian apa namanya sesuatu yang membuat kita itu nyaman lah istilahnya itu. Ya kan kalau mungkin ada yang hobinya itu suka main, maka ketika futur dia hobinya main. Namun juga ada waktunya juga gitu. Ketika ada orang yang dia tuh hobinya mungkin suka baca buku, maka ketika futur dia baca buku. Ketika ada orang dia tuh hobinya istilahnya tuh apa ya lain-lain lah yang dia suka itu, maka ketika dia futur menghafal Quran, maka dia harus pada hobinya itu. Jangan sampai dia itu malah dipaksakan terus Qurannya gitu. Yang kalau kita futur ya kita harus berhenti gitu. Dan itu berhenti cuma sementara, maka kita berhenti aja dulu gitu. Futur ya, paham ya? Dan yang kedua Motivasi. Kalau motivasi sih gimana ya? Motivasi itu sesuatu yang membuat kita itu ingin menghafal Quran kan. Nah jadi Dulu mungkin orang tua Ustaz teman gimana? Motivasinya gimana? orang tua saya dulu ketika ngomong seperti gini, jadi gini dari awal aja. Jadi dari ya ini kan apa namanya dari orang tua, sebelumnya dari orang tua itu sendiri lah istilahnya. Jadi sebelum saya lahir itu ibu saya itu beliau itu sama ada saya itu ya dekat perut ibu saya gitu. Jadi dengar terus segala Qurannya itu janjinya itu. Kemudian ketika sudah lahir, setiap hari itu di rumah itu mesti gak pernah mati itu TV itu dari murotal saya gitu. Jadi dan yang paling istimewa itu adalah saya sendiri Faid, tahu kan ya Faid. Itu setiap hari setel tanpa bosan, tanpa berhenti, tanpa ada jeda itu setiap hari nyala terus. Jadi udah kayak nafas itu nyala terus itu setiap hari. Maka sampai saya saya ingat betul ya tempatnya di mana, kemudian nadanya di mana gitu. Kemudian umur 3 tahun itu sudah mulai dituntut untuk istilahnya mulai menghafal gitu umur 3 tahun. Jadi sudah dikasih Quran, kemudian disuruh baca. Ya, awal-awal juga nggak tahu apa ini Quran atau apa, jadi suruh pegang dulu, suruh buka-buka gitu, suruh lihat-lihat. Tapi kalau dia senang dulu, dibuat senang dulu sama Quran, jadi senang sama Quran, kemudian yang sudah senang nanti pasti dia akan nggak melepas dari itu. Jadi 3 tahun sampai itu 3 tahun itu terus didengarkan terus, kemudian dibacakan dari orang tua, kemudian juga dari TV dan lain-lain. Itu sampai sekitar umur 7 tahun itu alhamdulillah sudah dapat 10 juz lah. Kemudian dari 7 tahun itu sampai umur berapa itu ya sempat berhenti karena mungkin ya waktu itu dunianya lingkungan saya juga kurang kondusif, jadi suka main terus. Jadi selama umur 7 tahun sampai umur 8 tahun, dalam 9 tahun itu ya berhenti, maksudnya nggak pernah sama sekali karena fokus sama main terus gitu. Pas itu lagi di mana tinggalnya? Itu lagi di Jakarta Timur. Di Payung gitu. Payung itu ya, Payung. Karena aku sudah umur 11 tahun ya, akhirnya dituntut lagi gitu, disedarkan lagi ya bagaimana dia menghafal Quran gitu. Akhirnya sampai umur 14 tahun ya alhamdulillah selesai lagi udah. Ya tentunya itu sudah dukung dari orang tua dan orang sekitar. Nah untuk motivasi jadi kita sendiri punya motivasi masing-masing dalam menghafalkan itu, dan tujuan utamanya kita semua pasti menghafalkan itu meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ingin surganya, ingin mendapatkan pahala. Itu kan yang secara umumnya itu. Namun untuk secara masing-masing itu beda-beda. Ada yang mungkin dia itu pastinya dia itu menghafal karena ingin agar orang tuanya bahagia, kemudian agar ingin dia itu bagaimana dia itu istilahnya tidak apa ya, orang kalau dia menghafal pasti kan dipandang sama orang gitu kan. Nah cuman ketika kita
Cuman ketika kita dalam mengambil motivasi, kita juga jangan sampai salah niat. Nah, karena ketika kita salah niat pasti kita tidak akan bisa antusias dalam kegiatan tersebut. Tinggal bagaimana kita tuh motivasi kita itu, tujuan kita itu adalah ini, maka kemudian kita akan terus berusaha agar bagaimana kita mendapatkan hal yang kita ingin tersebut gitu. Jadi seperti dalam menghafal Quran, kita menghafal dalam tujuan agar kita tuh bisa 30 juz, kemudian kita bisa membanggakan orang tua, kemudian kita bisa istilahnya berguna bagi orang lain. Itu kalau kita menjadi motivasi kita, maka kita dalam setiap kita menghafal itu pasti ada bayangan, wah saya harus hafal 30 juz biar nanti saya itu membayangkan saya nanti apa namanya orang tuh bangga pada saya, kemudian saya berguna bagi orang. Itu kalau kita bayangkan motivasi itu, maka kita punya rasa pacu gitu untuk itu. Yang penting intinya kita tetap jaga niat utamanya itu lillahi ta'ala gitu. Karena orang tuh kalau dia sudah niatnya dunia pasti selalu punya rintangan dan dia tidak akan kuat dalam rintangan itu. Kalau biar ada penjodohan gitu Apa? Motivasi. Kalau jodoh Motivasinya biar dapat jodoh hati dong. beda penjodohan kita gimana? kalau kita motivasinya mendapatkan jodoh ya malah nanti kita malah gak dapat jodoh. Karena apa ya? Karena itu tadi, kalau kita dengan karena Allah pasti paman Muhammad dunia, Allah akan berada di dunia, maka tidak akan jadi tidak akan mendapatkan itu. Yang penting itu kita yakin aja, dalam hati bahwa kalau saya hafid pasti akan melakukan hafid itu ya bukan berarti kita berbangga di maksudnya, jadi minimal kita tuh masukkan rasa bahwasanya kalau saya hafid pasti dapat istri yang hafid juga, pasti kan, karena kan hafid kan pasti ada banyak mau kan gitu. Jadi ya bukan berarti kita sombong, maksudnya minimal dia menjadi motivasi juga gitu. Maksudnya bagaimana kalau seorang hafid pasti pasti juga mendapatkan orang yang baik, karena mereka pun juga pasti mendapatkan yang menghafal Quran. Terus yang ketiga tadi apa tadi? Apa ya? Ketika pas ini sujud, Oh, ingatnya nanti apa? Iya, maksudnya bagaimana ketika imam itu ya. Nah, jadi pada dalam masalah ini kita ini kan pengalaman imam ya. Imam itu kita sendiri bagaimana pengalaman dalam imamnya itu. Emang sih orang itu dia kalau dia masih awal-awal pasti selalu grogi, kemudian dalam masih fokusnya itu bukan sholatnya, itu kita fokusnya pada hafalan itu kan. Makanya dalam sholat itu kita harus membagi antara sholat yang mana kita tuh membaca kita memurojaah dan sholat di mana kita tuh sholat lillahi ta'ala, maksudnya sholat yang dia itu sholat waktu itu. Jadi dalam satu waktu kalau bisa kita jangan menggunakan ayat-ayat yang kita tuh lagi sedang hafal. Jadi kalau kita tuh sedang waktu misalnya imam satu waktu, kita tuh nggak boleh jangan sampai misalnya kita tuh pakai ayat-ayat yang kita baru hafal atau sebagai sarana untuk murojaah, karena pasti akan kacau lah istilahnya. Maka kalau kita sudah jamaah itu, maka kita sholat pakai ayat aja yang sudah kita benar-benar ngotot, sudah hafal ya, sudah nempel di kepala. Yang nggak masalah kita bacain surat ayat 30, kemudian surat An-Nas, surat Al-Falaq. Yang penting karena itu kan sholat jamaah wajib gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk sholat yang itu sholat yang kita ingin sarana untuk murojaah, maka kita gunakan pada sholat sunnah, kemudian sholat tarawih misalnya bisa, nggak masalah. Namun kalau bisa diusahakan pada sholat yang itu bukan berjamaah, yang itu sholat sunnah, kemudian sholat tahajud, sholat witir itu kan dia bukan sholat berjamaah istilahnya, maksudnya sholatnya sendiri gitu. Jadi beda antara ketika itu kita membaca Quran, ketika itu menggunakan hafalan murojaah lama, hafalan sudah kuat, dengan kita sholat dengan hafalan yang kita tuh ketika kita sholat itu kita hafalan itu untuk sarana untuk menguatkan hafalan. Jadi beda antara kita sholat menggunakan hafalan yang kuat dengan sholat dengan hafalan yang masih lama. Karena ketika kita menggunakan hafalan baru pasti kita berpikir terus, saya ini sholat ayat ini tadi kemudian kita besok nanti ketika kedua membacanya apa gitu. Pasti kan berpikir kayak gitu. Dan saya pun juga sering mengalami kayak begitu. Maka ya bagaimana kita juga pengalaman dalam imam itu, kita juga sering-sering lah imam gitu. Ketika ada kesempatan ya imam, bukan berarti kita juga seenaknya, maksudnya kita sudah diberi kesempatan imam ya, maka kita gunakan sebaik-baiknya gitu. Yang jelas sudah 4 tahun yang lalu itu pertanyaan imam itu emang maksudnya grogi, kita sudah fokus pada apa yang kita membaca gitu. Maka ingat tadi ketika kita sholat wajib, maka kita nggak perlu pakai hafalan yang kita hafal. Misalnya yang
kita tuh belum yakin hafal ini apa enggak gitu. Nah, kecuali kalau taraweh kemudian sholat yang itu sunnah gitu, maka kita gunakan itu untuk sholat untuk menguatkan hafalan-hafalan yang sudah kita hafal gitu. Allah. Masya Allah. Kalau ini gantian saya tanya ya. Dulu ketika kalian udah ya. Salam. Dulu ketika pas umur 3 tahun itu sudah bisa baca Quran atau belum? Pas umur 3 tahun. Iya kan. Itu namanya juga kita kan waktu itu belum bisa baca ngomong. Cuman maksudnya 3 tahun tuh maksudnya saya diajak untuk menghafal itu, maksudnya saya tuh bagaimana dikitakin dikit terus kemudian ya karena kan nggak mungkin dia juga langsung lancar cara ini kan juga karena ya kan kalau kita sendiri, kalau kita punya anak kemudian kita suruh ngomong kan mesti dia ngomongnya belepotan gitu kan, tapi dia sudah paham apa yang diomongkan orang, sudah kebayang omongan orang, cuman kita jauh ngomongnya itu gimana gitu itu nanti gitu. Yang penting gimana sudah kita masukkan terus pokoknya ayat Quran kita bacakan terus sampai dia tuh benar-benar ingat terus, wah ini dibaca terus sama ini sampai benar saya ingat gitu. Kalau dulu bisa baca sendiri dari mushaf itu umur berapa? Dulu saya bisa membaca itu umur berapa ya? Udah lama sih itu bisa itu. 5 mungkin? 5 sudah bisa. 5 sudah bisa ya. Karena itu 2 tahun sebelum saya pulang Indonesia, itu masih 7 tahun itu ke Indonesia. Nah, itu sudah bisa masuk. Soalnya yang saya juga waktu itu sudah tahu juga sama Syekh gitu. Berarti ditalkinnya itu kira-kira dari umur 3 sampai 5 suruh baca sendiri atau gimana? Enggak, jadi maksudnya kan awal-awal kan karena ya secara umumnya itu kan ketika umur 3 tahun itu dia belum bisa sepenuhnya bahasanya itu apa masih istilah itu masih belepotan gitu kan. Nah itu, tapi itu bukan berarti kita sebagai ayah atau itu berhenti. Kita pasti dibaca terus, ditarikin terus. Bagaimana mereka itu mendengar ayat tersebut setiap hari gitu. Kemudian nanti ketika sudah umur 4 tahun, ketika sudah mulai lancar berbicara, maka justru kita semakin dibacakan terus. Dan nanti ada suatu saatnya di mana kita coba benar-benar ya istilahnya sedikit memaksa mereka itu supaya benar-benar bisa membaca gitu. Karena ada waktu juga di mana dia tuh ada orang tua tuh SK gitu, jadi ada masa-masa itu di mana tuh dia tuh bisa dia tuh transisi dari usia nggak bisa sampai ke usia bisanya gitu. Jadi kalau dulu metode baca Quran ya, kayak kalau di sini kan ada Iqra ya. Ada kalau ada Ummi, ada Satifah, ada. Kalau dulu di Mesir pakai apa? Iqra juga. Nah, kalau dulu kan ya gini ya. Jadi kan istilah kita ambil dari zaman Rasulullah itu kan karena belum ada tulisan, jadi kan kita pakai metode talak yang dia tuh pakai mulut itu. Jadi karena apalagi bagi mereka yang belum bisa membaca, itu kan pasti talakikan. Misalnya kita contoh kita ngomong satu kata, itu kan tanpa melihat tulisan, kalau kita bisa mendengar orang kan kita paham sendiri apa tulisannya gitu kan, paham ya maksudnya gitu. Nah itu pas usia 3-4 itu misalnya contoh nih, kita disuruh membaca surat An-Nas istilahnya gitu, An-Nas ya. Itu waktu itu kan belum bisa membaca Quran, namun ketika kita talaki pasti kita sudah bisa membaca surat An-Nas tersebut gitu, walaupun dia belum bisa membaca gitu, karena kan ditalaki terus gitu. Jadi ketika dia sudah mulai bisa membaca, kemudian nanti sudah mulai bisa memahami huruf mana, nah itu nanti kita suruh dia lagi untuk bisa membaca gitu. Ya minimal pada usia 5 itu udah umumnya udah bisa mulai membaca dan bisa membedakan mana huruf A, B, C gitu. Tapi nggak pakai buku apa, jadi natural aja dari orang tua. Dulu ya enggak, jadi kalau dulu itu dulu sama dulu. Maksudnya dulu di 30 sampai 78 itu talaki kalau salah hafalannya itu. Nah, ketika sudah bisa membaca itu maksudnya usia 6 atau 7 gitu udah ya secara umumnya baca Quran semuanya gitu, udah mana harokat mana ini. Nah itu pas usia dulu awalnya sih berarti pakai Iqra itu. Pakai Iqra ya. Karena Iqra itu ya kalau saya juga paling efektif lah, soalnya benar-benar bertahap lah dari yang satu huruf sampai
6 itu kan benar-benar bertahap kayak gitu. Kita juga kalau ngajarin anak itu juga pasti pakai buku Iqra karena benar-benar efektif gitu. Udah diketatin dengan tajwid tahsin itu dari umur berapa? Diketatin kan dulu ketika pas kamu mendengar saat itu masih itu udah bagus bacaannya, itu udah ketatinnya ini makhrajnya, kemudian saya itu ini penekanan dan seterusnya, idgham, idhar dan seterusnya itu dimulai dari umur berapa? Kalau masalah itu kan kalau masa dia awal-awal ditalak itu kan nggak mungkin kita paksakan langsung makhrajnya sama ini, karena juga belum paham apa itu tajwid apa itu. Nah itu ketika diajarkan tuh ketika dia sudah mulai memahami istilah, memahami macam-macam kata, macam-macam kalimat gitu. Maksudnya ya contohnya tadi kayak tajwid tadi, dia sudah bisa membagi antara tajwid sama, maksudnya membagi huruf ini sama huruf ini. Nah itu nanti baru ditalakikan. Nah itu kan pas umur berapa? Umur agak keras ya, maksudnya baru umur 8, 9 itu baru benar-benar ditekankan tajwidnya. Yang penting kita juga bertahap juga dalam tajwid, jangan sampai anak kecil diajarin sanad kan juga nggak mungkin juga sampai ahnya itu atau itu kan nggak mungkin juga. Maksudnya yang penting itu di bagian dia tuh makhrajnya dulu gitu, baru nanti kan ada tingkatnya juga dari tajwid, kemudian dari makhraj, kemudian tajwid sampai nanti yang paling tinggi kan sanad itu nanti beda-beda tergantung usianya orang tersebut. Jadi juga sanadnya juga baru akhirnya juga gitu usianya. Berarti untuk umur 8 ke 9 tuh perlu nggak ngapal Tuhfatul Atfal atau Jazari? Belum ya? Ya misalnya untuk menghafalkan apalagi bagi yang belum selesai itu ya itu fokus dulu pada Quran, bisa dibebani itu dengan tambahan-tambahan lain. Ya cukup kita nggak perlu menghafal, cukup kita kasih tahu aja ini tajwidnya ini bab ini nggak perlu kita suruh hafal dulu. Maksudnya nanti kalau misalnya dia sudah 30 juz nanti baru nanti udah nggak ada beban, nanti udah selesai bebannya nanti kita suruh ngafal lainnya. Yang penting kalau misalnya menghafal itu fokus dulu pada tujuan Qurannya. Kalau misalnya tajwidnya kita paham aja dulu kan, bisa kan? Misalnya kita paham ini namanya mad, ini kemudian ini namanya idgham, itu bisa kan? Kita juga sudah paham sendiri apa itu idgham, itu seperti ini bacanya. Kalau di masalah Jazari, misalnya menghafal itu juga nanti pada waktunya gitu. Kita sudah bisa mampu untuk menghafal lebih gitu. Sebab ini sebagian ada yang memaksakan gitu ya. Ada anak kecil itu umur 8 harus apa gitu. Kemudian dulu ketika pas umur udah bisa baca Quran dan juga target udah sih tentunya. Ada target nggak? Memberikan target setiap hari kamu satu halaman ya, atau satu lembar ya, atau apa namanya natural aja kamu mampunya berapa gitu, atau tanpa target? Sebetulnya sih aku juga nggak ada target. Natural aja. Mungkin menikmati aja gitu. Penting ngapal aja dulu, ngapal. Atau banyak juga nggak langsung setahun 2 tahun ngapal. Dari umur 3 sampai umur berapa itu berarti kan sekitar 11 tahun gitu. Jadi ya bagaimana kita kan bersyukur lah sudah semakin gini semakin duluan tuh, maka itu menjadi kesempatan kita. Karena kalau kita nanti telat nanti juga nanti apa namanya rampungnya juga telat gitu, sebenarnya juga telat gitu. Maka kita semuanya sudah mendapatkan kesempatan untuk memulai Al-Quran, maka benar-benar menjadi ini bagi kita itu memulai duluan gitu. Nah saya kan apa namanya menghafalkan itu kan dini kan, berarti karena juga mempunyai lama jadi selesainya juga lama gitu. Jadi kita juga nggak ada target, maksudnya yang penting baca, yang penting apa? Menikmati dulu. Setiap hari juga nggak ada target harus berapa. Yang penting hasil kita tuh juga ada apa namanya tuh taraki juga, kemudian yang didengarkan harus dia semua hafal aja. Jadi salah satu yang efektif itu ya kita nggak cuma menghafal di sini, tapi juga sering didengarkan orang ngaji, kemudian sering mendengar orang ngaji, kemudian murotal gitu. Itu juga harus, karena itu sangat membantu sekali. Karena kalau dalam itu apa namanya setiap organ tubuh kita tuh punya presentasi mengambil hafalan itu. Karena kita tuh jangan cuma menghafal itu cuma menghafal aja, karena kita juga harus membaca kemudian mendengar, berbicara sama nggak, kalau menghafal itu cuma melihat kemudian mendengar, berbicara kan. Jadi kita
ketika kita menghafalkan itu jangan cuma mendengar membaca, tapi juga mendengar, karena kita nggak masuk. Karena kalau misalnya itu yang paling efektif itu mendengar. Kita tuh telinga itu punya presentasi, saya lupa berapa itu, yang jelas banyak, 90% itu dalam mengambil hafalan itu. Dan kita sendiri kan, kalau kita tuh buku-bukunya misalnya yang hafalan asik yang musik itu pasti rata-rata kan didengar sendiri, kan dengar, kita lama-lama sendiri kan. Jarang mereka tuh hafal karena menghafal gitu. Nanti kita mendengar aja. Sekarang banyak seperti daurah-daurah Al-Quran 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu kira-kira termasuk menghafal yang efektif atau tidak? Kira-kira? Kalau seperti daurah itu, itu kan karena mereka fokus tujuannya adalah target bagaimana kita bisa diproduce. Namun juga nggak semua orang bisa harus ikut daurah gitu. Mungkin daurah itu bisa teman bagi mereka itu yang benar-benar punya kemampuan, dan juga mereka itu juga punya kemampuan untuk bisa cepat menghafal gitu. Namun itu tadi, kalau misalnya kita merasa kemampuan kita tuh masih sulit untuk bisa menghafal cepat, maka jangan dipaksakan untuk targetnya selesai berapa bulan gitu. Jadi kita tuh menikmati, karena menghafal itu kita tuh nggak nyari siapa yang paling banyak hafalannya. Allah itu kan nggak minta siapa yang banyak hafalannya, yang paling menikmatinya itu, yang paling banyak membaca justru yang paling banyak hafalannya gitu. Soalnya kalau kita menikmati dari tahala pasti nggak berasa ketika kita selesai gitu. Kita yang penting kalau kita menghafal itu, ya itu tadi, nggak perlu fokus pada target, kita menikmatinya itu. Karena kan aku juga nggak akan nambah terus kan, itu tiga puluh. Tadi sempat terhenti tadi ya, karena dari Cipayung bulan akhirnya agak distraksi, ada main ke sini. Itu ketika pas masa-masa main itu, tapi tetap murojaah 10 juznya itu. Itu jadi itu tadi tetap tetap orang tua itu di rumah tetap mendengarkan menyetel Al-Quran. Jadi kalau untuk masalah Al-Quran itu menyetelkan tidak pernah berhenti. Jadi mungkin kalau misalnya dia nggak bisa menghafal, ya udah kita kasihkan dia itu pendengaran murotal. Yang penting kita jangan sampai sama sekali itu nggak ada sama sekali. Misalnya dia bosan untuk menghafal, ya udah kita kasih murotal. Kalau dia bisa murotal, ya udah dia bisa menghafal. Pasti kan nggak mungkin dia bosan semuanya, pasti kan salah satu gitu. Jadi dia misalnya ada adik kita yang bosan menghafal, udah dengerin aja murotal. Dia lagi murotal, ya udah menghafal langsung dari. Masya Allah. Itu murotal itu 24 jam. Ya, nggak 24 jam sih, cuman rata-rata banyakannya itu loh. Jadi yang mungkin bisa dibilang setiap hari itu mungkin sekitar 12 jamnya lah gitu, kalau nggak 8 jamnya. Ketika pas malam hari tidur di sistem. Malam hari kebanyakan kadang-kadang juga di sekitar gitu, sampai malam. Oh begitu, Masya Allah. Untuk Umayyah kemudian Aisyah, Fatimah, didiknya juga persis seperti Ustaz Umar atau? Ya didiknya sama, cuman di awal kata ibu saya ngomong beda-beda gitu. Iya. Sebenarnya kalau Umar tuh kata ibu saya sih, biasanya masakan dia juga punya kemampuan cepat menghafal, cuman dari dia sendiri belum ada kemampuan kuat gitu. Jadi begitu dengan Fatimah dan Aisyah. Kalau Aisyah alhamdulillah, walaupun mereka di bawah, maksudnya nggak sampai rendah, tapi mereka justru malah lebih semangat gitu. Makanya lebih banyak daripada Umar. Oh gitu. Fatimah sama Aisyah kira-kira sekarang udah berapa juz? Mereka kan dari Fatimah Aisyah. Fatimah Aisyah itu udah berapa ya? Udah mendekati 10 lah, 10 juz. Masya Allah. Padahal umurnya baru berapa ya? Umurnya masuk kelas 2 atau kelas 2 itu. Belas SMP. Dulu ketika Ustaz Umar menghafal Quran itu kan kita dengarnya jam 10, tapi juga di Cipayung juga ya. Sekolah formal gitu, sekolah formal atau pas SD kan nggak bergerak apa, maksudnya nggak formal, sampai baru sekolah. SD itu kan nggak, misalnya emang ya pas SD itu lah masa-masa saya di kalau orang bilang digoci lagi, maksudnya masa-masa dimanfaatkan benar-benar karena dia nggak sekolah, nggak pergi. Untuk model sekolah formalnya yang ada di Cipayung itu ikut depan dinas atau sendiri atau IT gitu? Itu kan istilahnya Dewan itu kan bangun pertama kali sekolah SMP itu, jadi saya akan bertanya gitu. Jadi itu kan sekolahnya sekolah berbasis
SMP Islam berbasis masjid oleh beliau. Dia ngapain di masjid, kemudian itu dia setiap hari ya ngaji aja dari jam pagi masuk itu langsung ngaji sampai jam 12, habis itu dari jam 1 belajar. Orangnya jam sore. Belajar apa? Bahasa Arab, matematik. Matematika. Namun pada tahun kedua ya fokus Quran aja kayaknya. Itu untuk ijazahnya paket atau Paket, jadi pas paket? kelas 3 itu udah makanya kenapa di apa selesai targetnya sampai waktu itu kalau nggak 10 juz sampai jadi ya jadi tahun pertama kedua itu udah selesai 10 juz, jadi nanti tahun ketiga itu udah fokus pada ijazah itu. Jadi sampai tahun pertama itu udah setiap hari bimbel gitu. Jadi dihadirkan guru-guru matematik, bahasa dan seterusnya dari luar ngajar. Dari dinasnya sendiri. Oh, dari asal sendiri? Dan nggak dari dinasnya sendiri. Dari dinasnya sendiri. Jadi karena kan ada kerjasama dengan sekolah dari pusat gitu, dari Jakarta itu. Jadi ada kerjasama, jadi dari luar sana juga ngirim guru matematik, guru umum lah. Tinggalnya di situ? Enggak, dia ada maksudnya tinggalnya di sana di sekolah sana. Oh begitu. Berarti Cipayung menghadirkan guru-guru berarti kan? Guru-guru untuk ngajar. Bangun kerjasama gitu. Bangun kerjasama. Oh, Masya Allah. Iya. Kemudian untuk idealnya anak dapat sanad kira-kira umur berapa? Masalahnya itu pas ya pembelian itu usia dari 15 sampai 19. 15 sampai itu 19. usia paling matang. Karena makanya kenapa anak SMA itu dia harus di pondok itu karena itu masa transisi dari dia itu masa anak kecil ke masa dewasa. Jadi benar SMA-nya itu benar-benar masa harus benar-benar dikondisikan, diatur. Karena kalau dia harus sadik itu udah nanti pasti ke depannya juga pasti arah kalau itu. Mau dia tuh SMP-nya umum, kuliahnya umum, nggak masalah, yang penting SMA itu dia di pondok. Oh gitu. Untuk Umar sekarang SMP di mana? SMP dia dulu SMP-nya kan ada sekolah dia dulu adalah siapa gitu dia langsung tahu itu bangun sekolah sendiri gitu, jadi dia sama 2 tahun. Cuman kalau untuk SMA-nya dia sekali gitu. Oh sekarang udah SMA sekarang? SMA nomor 1. Oh satu? Masya Allah. Oke berkata Masya Allah. Barakallah. Untuk dulu pengalaman mulai jadi imam dari umur berapa? 10 tahun udah jadi imam? Kalau di Imam Masjid di Maret itu saya ingat itu 2015 itu berarti kelas 2. Nah kelas 2 SMP. Itu karena kan memang kodenya tuh pengen di Ramadan ini imam harus bisa jadi imam. Jadi beberapa minggu sebelum Ramadan itu udah saya ingat itu pertama kali imam itu subuh gitu. Dan itu pada dan yang pertama saya baca itu ya yang benar-benar saya dalam ayatnya itu. Jadi dulu sampai tahun berapa dikirim ke masjid mana ngimami sebulan sepenuhnya? Enggak, misalnya kalau masalah itu belum tiket pun biasanya gitu ya, biasanya itu belum sih, cuman ketika sudah masuk di Iskarima itu kan tahun kedua itu ada program istilahnya kayak PKL gitu ya. Cuman ya saya sendiri mengalami kalau saya nggak pernah selalu ada kendala, jadi akhirnya nggak pernah jadi terus gitu. Cuman dulu selama itu karena itu ya nggak fokus ke masjid nanti ya. Lu pernah di sini berapa kali ya Bang? Di sini? Tahun kemarin Ramadan sini ya. Masya Allah. 2 kali pas sekali gitu. Masya Allah. Karena waktu itu kan yang undang itu masalah ini apa namanya? Pak Rahudi. Ini banyak pemain itu loh. Banyak pemain. Itu kan karena pemain itu kan dia dari sekali makanan di kelas saya itu, jadi dia yang Gitu. Iya. berkenal dengan pemain ya. Iya. Tapi sebelumnya belum pernah satu bulan full gitu. Imami di satu masjid 1 bulan full gitu. Tarawih. Apa kalau tarawih nggak pernah masjid, cuman pernah full tapi beda-beda gitu. Oh beda-beda masjid. Jadi beda-beda masjid, Masya Allah, hingga akhirnya beliau jadi orang kaya. Bayangin masih SMP udah bisa dapat 5 juta sebulan. Followernya 10.000. Followernya 10.000. Masya Allah, luar biasa. Oke, insya Allah saya sejujurnya saya mendapatkan banyak ilmu baru, banyak ilmu baru, banyak faedah baru, ya, termasuk saya
sudah lama juga bagaimana cara Ustadz kita Dr. Ahmad Jalan Najah itu bagaimana cara didik anaknya, cara didik anak beliau, kemudian juga uminya bagaimana beliau. Jadi sehingga saya sudah juga sedikit memiliki konsep nanti didik nanti bagaimana cara ngapalnya. Anak saya udah umur 2 tahun, yang pertama, dan baru 1, insya Allah nanti nambah. Itu berhukum nanti udah punya konsep nih, punya konsep kira-kira begini gitu. Nah, nanti kita belajar dari pengalaman juga dari senior para ustadz kibar gitu. Subhanallah. Nah, ternyata Allah hadirkan Ustaz Umar ini di tengah-tengah kita dan kita bisa mengambil banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak hal-hal yang insya Allah manfaat untuk kehidupan kita. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Semoga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Semoga nanti sering-sering di sini. Pokoknya nanti kok ternyata qadarullah non jauh di sana di Madinah. Pokoknya kita pulang harus mampir sini harus. Pokoknya kita ini ya apa namanya? Deal. Ada videonya. Dokumen. Saksi banyak. Insya Allah kami siap ya. Terima. Siap ya menerima ilmu ya. Insya Allah. Depan belum ada lagi ya, masih Terus ini ya sampai hari kapan semua. Insya Allah terus ada ya. Insya Allah terus ada karena ini juga program masjid juga kita kerjasama dengan program masjid. Alhamdulillah. Jadi insya Allah tidak akan terputus insya Allah. Berikutnya semoga semua dalam kondisi sehat, sehat iman, sehat jasad, sehat kantong. Amin. Aman. Insya Allah Taala dimudahkan segala urusan. Assalamualaikum kita ya. Berterima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Umar yang telah memberikan banyak sekali kepada kita yang kita nih Allah alam lah kita nggak bisa mengungkapin berapa banyak yang kita sudah dapat karena kemurahan hati beliau datang ke sini. Dan insya Allah menjadi pahala bagi beliau dan pemberian timbangan amal soleh. Alhamdulillah. Dan kita berdoa alhamdulillah. Itu one close the door.